Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat Ekolab, apa kabarnya? Alhamdulillah, kali ini bisa upload video lagi. Kita mau bahas lagi tentang penyesuaian ya, dikarenakan requestnya banyaknya tentang zona penyesuaian. Nah, kali ini saya punya beberapa soal, kita bahas tentang zona penyesuaian. Ini adalah soal-soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Dan ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang zona penyesuaian, karena memang zona penyesuaian ini untuk sebagian orang memang agak sulit ya, tapi kalau tahu triknya insya Allah sangat mudah sebenarnya ya. Bagaimanapun bentuknya, soalnya, bentuk penyesuaiannya itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah ya. Ini ada berupa soal pilihan ganda ya. Kita mulai dari nomor 2 saja. Ini pada tanggal 1 Januari 2017, CV Melati membeli kendaraan untuk operasional perusahaan senilai 80 juta. Pada akhir periode akuntansi diketahui jika kendaraan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai residu sebesar 45 juta. Besarnya beban penyusutan kendaraan setiap tahun berdasarkan kasus di atas jika dihitung dengan metode garis lurus adalah ya. Ini memang belum atau bukan berbentuk jurnal penyesuaian ya, tapi penyusutan ini akan menjadi salah satu akun yang harus disesuaikan atau harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Nah, sebelum membuat jurnal penyesuaian, ini pertanyaannya adalah hitung dulu berapa besarnya beban penyusutan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang penyusutan, dibuat jurnalnya, berarti nominalnya tidak usah dihitung lagi gitu. Nah, kita lihat ini kasusnya jika dihitung dengan metode garis lurus. Nah, metode penyusutan ini, metode garis lurus adalah metode penyusutan yang paling mudah ya di antara yang lainnya. Kan di antaranya ada menggunakan metode angka tahun, jumlah angka tahun, atau metode menurun ganda dan lain-lain. Nah, metode garis lurus ini adalah metode penghitungan penyusutan yang sangat sederhana atau sangat mudah, paling mudah lah ya. Nah, ini bagaimana caranya? Rumusnya itu untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus ini adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Ya. Harga perolehannya ini kan berapa? 80 juta kan ya? Ini 80 juta. Kemudian nilai residu. Nah, nilai residunya adalah 45 juta. Nilai residu itu ada nilai sisa ya. Kalau HP, harga perolehan itu harga ketika memperoleh barang tersebut atau aktiva tersebut ya. Bisa harga beli ditambah biaya angkut dan lain-lain. Pokoknya harga saat memperoleh aktiva tersebut. Nah, 80 juta dikurangi 45 juta dibagi umur ekonomisnya itu 5 tahun. Nah, diperkirakan kendaraan ini atau aktiva ini ya, kendaraan ini usianya itu masih bisa produktif selama 5 tahun gitu ya. Nah, berarti kita tinggal hitung 80 juta dikurangi 45 juta adalah 35 juta dibagi 5. Ini mudah ya. 35 bagi 5 7. Berarti 7 juta per tahun. Nah, disusutkan sebesar atau senilai 7 juta per tahun gitu. Jadi nanti setelah 5 tahun tuh sisanya akan sebesar 45 juta. Jadi yang 35 juta ini disusutkan tiap tahunnya selama 5 tahun, berarti 7 juta per tahun. Jadi setelah tahun kelima itu nanti nilai sisa atau harga dari kendaraan ini adalah sebesar 45 juta gitu ya. Nah, berarti jawabannya ini adalah yang 7 juta gitu ya, mudah. Sekarang nomor 3-nya. Perhatikan data-data penyesuaian 31 Desember 2017 salon cantik berikut. Nah, ini baru membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian yang benar berdasarkan data di atas adalah, nah lihat, perlengkapan yang terpakai sebesar 3.652.000. Perlengkapan yang terpakai ya, berarti kita ingat lagi rumusnya biar mudah ya. Jika dicatat sebagai harta, maka debitnya beban dulu, kemudian kreditnya harta. Nah, ini yang terpakai nominalnya. Jika dicatat sebagai beban, maka debitnya harta, kreditnya beban.
dan nominalnya yang ditulis adalah yang tersisa. Ini masih tetap berlaku ya. Pokoknya ini adalah trik khusus atau rumus yang menurut saya ini sudah sangat teruji, karena ini yang menemukan saya sendiri. Sebenarnya ini rumus untuk diri sendiri, tapi bisa dipakai untuk teman-teman ya, biar mudah. Nah, lihat. Nah, perhatikan. Kalau yang pertama ini perlengkapan yang terpakai sebesar 3.652.000. Nah, ini sebenarnya kalau catat sebagai harta nih ya, berarti debitnya adalah beban. Beban, kemudian kreditnya harta. Beban apa? Ya beban perlengkapan. Ya, beban perlengkapan, kemudian hartanya atau kreditnya berbentuk harta adalah apa? Perlengkapannya. Nah, harus yang terpakai gitu ya. Nah, coba kita lihat yang tentang perlengkapan mana. Ini bukan tentang perlengkapan. Nah, ini yang E, option E, ini beban perlengkapan dan kas. Ini salah, harusnya beban perlengkapan dan perlengkapan. Ini salah ya. Nah, berarti yang pertama ini nggak ada jawabannya. Yang kedua, rekening listrik yang belum dibayar hingga 31 Desember 2017 adalah 152.000. Nah, berarti ini sesuatu yang belum dibayar ya. Kalau sesuatu yang belum dibayar dalam penyesuaian, ini nggak usah mikirin ini ya, dan terpakai atau tersisa ya. Pokoknya sesuatu yang belum dibayar berarti utang. Sama halnya ketika membuat jurnal umum, pokoknya sesuatu yang belum dibayar itu berarti utang. Berarti beban listrik sama utang listrik. Mana utang listrik? Nah, ini utang usaha, salah. Utang itu harusnya dikredit karena utang listriknya bertambah. Beban listrik utang usaha. Nah, ini mungkin harusnya sih bukan utang usaha ya, utang listrik gitu ya. Beban listrik utang listrik. Nah, karena nggak ada lagi, mungkin ini yang betul ya. Sementara B dulu nih yang betul. Kita cek yang ketiga. Gaji karyawan yang belum dibayar hingga 31 Desember 2017 adalah 540.000. Ini juga sama ya. Berarti beban gaji utang gaji. Mana ada beban gaji utang gaji? Nah, ini ada nih, benar, tapi posisinya salah. Harusnya sih utang gaji ini di kredit ya. Jadi beban gaji di debit. Nah, ini benar beban gaji debit, tapi ininya salah, kreditnya kas. Harusnya beban gaji sama utang gaji. Utang gaji, beban gaji salah. Ini beban gaji kas juga salah. Ya, berarti nggak ada ya. Oke, berarti dari 3 ini paling yang betul adalah yang ini, yang B. Nah, ini harusnya bukan utang usaha tapi utang listrik gitu ya. Pasti beda utang usaha dengan utang listrik. Nah, sekarang nomor 4. Pada tanggal 1 Juli 2017 dibayar premi asuransi untuk 12 bulan sebesar 6 juta ya. Premi asuransi dibayar di muka gitu ya. Jadi dibayar di muka asuransinya untuk 12 bulan sebesar 6 juta dan dicatat ke dalam beban ya. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2017 yang benar adalah, nah, ini pakai rumus yang tadi, yang ini ya. Yang harta sama beban dicatat sebagai harta, dicatat sebagai beban. Lihat, ini katanya pas waktu bayarnya itu tanggal 1 Juli ini, itu langsung dicatat sebagai beban. Berarti jurnal umumnya, berarti dulu itu waktu tanggal 1 nih. Tanggal 1 Juli ya, tanggal 1 Juli 2017 ini waktu jurnal umum bikinnya gini. Beban apa? Beban asuransi, karena dicatat sebagai beban, udah dianggap beban tuh yang sebesar 6 juta itu. Berarti di sini waktu jurnal umumnya beban asuransi ya, debitnya dan kas sebesar 6 juta. Ini maksudnya dicatat sebagai beban itu seperti ini ya. Nah, ini waktu jurnal umum tanggal 1 nih. Tanggal 1 Juli waktu bayarnya, karena catat sebagai beban katanya. Ini nih dicatat ke dalam beban, berarti udah dianggap sebagai beban yang 6 juta ini. Berarti waktu jurnal umum seperti ini. Nah, sekarang kita mau bikin jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2017 mau bikin penyesuaian nih. Nah, berarti kita hitung nih dari tanggal 1 Juli ya. Kita hitung dulu di sini tanggal 1 Juli sampai 31 Desember itu berapa bulan udah kepakainya nih? 6 bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. 6 bulan ini sudah terpakai. Nah, berarti sisanya berarti 6 bulan lagi karena 12 bulan. 6 bulan tersisa sama ini ya. Berarti jangan takut ketuker nominalnya karena terpakai sama tersisanya sama 6 bulan ya. Kan 1 tahun itu 6 juta. Berarti 6 bulannya itu berarti 3 juta ya, sama-sama 3 juta.
Nah, tinggal kita bikin jurnal penyesuaiannya. Ini karena dicatat sebagai beban nih, ini catat sebagai beban kan? Catat sebagai beban, berarti jurnal penyesuaiannya gimana? AJP-nya nih, ini tadi baru tanggalnya, hitungnya ya. Catat sebagai beban ini dia, ya. Berarti yang ini. Berarti debitnya harta dulu, hartanya apa? Berarti kan ini tentang asuransi. Berarti kita munculkan asuransi dibayar di muka. Sama apa? Kreditnya beban. Beban apa? Beban asuransi. Nah, ini terpakai tersisanya, lihat. Tersisa, ya. Tersisanya berarti sama-sama 3 juta. Nah, ini biasanya yang ketukar itu nominalnya. Kalau ininya nggak pas 6 bulan ya, dibagi 2 ini kan gampang, sama-sama 3 juta hasilnya. Terpakainya 3 juta, tersisanya 3 juta. Tapi kalau misalkan beda nih, 5 dengan 7 ya, atau 4 dengan 8 itu pasti beda. Nah, biasanya ketukarnya di sana. Ini kan gampang, tinggal tulis aja 3 juta. Itu ya, kita cek di optionnya. Asuransi dibayar di muka sama beban asuransi. Nah, ini benar. Ini juga benar, tapi lihat ininya, berarti yang 2 nih, A dan C. Nah, kita lihat berapa nominalnya yang benar. Yang benar harusnya 3 juta. Ini 6 juta berarti salah. Berarti yang ini yang betul, yang C ya. Asuransi dibayar di muka sama beban asuransi nominalnya adalah 3 juta, sama dengan hasil perhitungan kita. Itu ya, mudah ya. Kemudian nomor 5. Pada tanggal 31 Desember 2017 diketahui jika peralatan bengkel muda menyusut sebesar 1 juta. Pengaruh transaksi tersebut terhadap kondisi keuangan bengkel muda adalah beban penyusutan peralatan berkurang di sebelah kredit, salah ya. Beban penyusutannya bertambah, dan bertambah itu harusnya sebelah debit. Beban penyusutan peralatan bertambah di sebelah debit, betul. Akumulasi penyusutan peralatan bertambah di sebelah kredit, betul. Udah cukup yang ini jawabannya ya, nggak ada hitung-hitungan, ini gampang. Jadi setiap ada penyusutan, debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan gitu ya. Tinggal tambahkan saja di belakangnya beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan gitu ya. Jadi beban penyusutannya bertambah sebelah debit, jelas. Akumulasi penyusutan peralatan bertambah di sebelah kredit. Nah, jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 6. Pada tanggal 1 November 2017 dibayar iklan untuk 5 kali penerbitan sebesar 2.500.000 dan dicatat sebagai aset. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya, dari yang nomor 4 ya. Oke. Ini juga agak lumayan juga ya. Iklan diterbitkan setiap 1 bulan sekali. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2017 yang benar adalah, oke, kita hitung lagi seperti tadi ya. Nih, tanggal 1 November. Tanggal 1 bulan 11. Itu ya, 2000 berapa ini? 2017. Dibayar iklan untuk 5 kali penerbitan sebesar 22.500.000. Nah, ini dicatat sebagai aset katanya nih. Dicatat sebagai aset. Berarti pada saat tanggal 1 November ini ketika membayar iklan untuk 5 kali yang sebesar 2.500.000 ini langsung dicatat sebagai aset. Berarti debitnya itu adalah iklan dibayar di muka sama kas. Ini jurnal umumnya ya, waktu tanggal 1 nih. Sebesar 2.500.000. Oke, sekarang kita mau bikin penyesuaian tanggal 31 Desember. Nah, berarti kita hitung dulu seperti yang tadi ini ya. Hitung dulu waktu tanggal 1. Ini nggak usah dihitung kayak gini juga gampang ya, karena ini kan 1 November, sekarang 31 Desember, berarti kan 2 bulan kepakainya kan ya. Oke, kita tulis aja tuh ya, biar sama, biar gampang. 1 bulan 11 sampai 31 bulan 12, ini udah kepake berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan ya. 1 November sama sampai 31 Desember, 2 bulan ini adalah terpakai. Berarti sisanya berapa lagi, kan ini untuk 5 bulan ya. Ini iklan dibayar di muka itu untuk 5 kali tayang, bukan 5 bulan.
Ya, iklan diterbitkan setiap 1 bulan sekali. Jurnal penyesuaian tanggal 31. Nah, berarti 1 bulan sekali, berarti 1 November sama 1 Desember udah terpakai 2 bulan. Berarti 2 kali, terpakai 2 kali ya. 2 kali tayang. Berarti sisanya kan 5 kali lagi, tersisa 3 kali lagi. Nah, berarti 3 bulan. Ya, tersisa 3 kali. Sekarang sekalinya berapa? Kan 2.500.000 untuk 5 kali. Berarti untuk 1 kalinya 500.000 ya. Oke, berarti yang ini adalah 1 juta. Mepet banget ini ya. Ini 1.500.000 tersisanya. Oke. Sekarang kita buat jurnalnya. Nah, ini ya jurnalnya. 31 bulan 12 2017 ya. Nah, ini pakai lagi rumus yang ini nih. Ya. Jika dicatat sebagai harta seperti ini, dicatat sebagai beban seperti ini. Karena ini dicatat sebagai aset nih, ya. Dicatat sebagai aset dan ini juga debitnya. Ini kan aset nih. Iklan dibayar di muka 5 kali untuk 5 kali kan. Ini aset nih, ya. Berarti kalau dicatat sebagai aset, harta, debitnya beban dulu, kemudian kreditnya harta. Ya, berarti debitnya beban apa? Debitnya beban iklan. Kreditnya apa? Hartanya. Tuh. Kan catat sebagai harta, berarti beban dulu kemudian harta. Nah, mana yang terpakai? Iklan dibayar di muka. Awas ketukar yang terpakai. Kalau catat sebagai harta, lihat. Kalau catat sebagai harta, ini yang terpakai. Yang terpakainya adalah ini, yang 1 juta. Berarti di sini nominalnya adalah 1 juta. Tuh, gitu ya. Ini adalah jawabannya nih. Coba kita cek di optionnya. Beban iklan dan iklan dibayar di muka. Nih lihat. Berapa nih? 1 juta ini udah bener sama dengan yang kita buat, 1 juta. Jawabannya adalah yang A. Atau mau kita cek dulu jawaban yang lain, apakah betul atau tidak? Coba ya. Nah, ini. Beban iklan dan kas jelas salah. Iklan dibayar di muka sama kas salah. Nggak ada kas ya, nggak ada kas. Paling yang ini nih ya, beban iklan dibayar di muka. Nah, ini kan karena dicatat sebagai aset, betul ya. Ininya sama betul nih, beban iklan sama iklan dibayar di muka, tapi nominal yang salah, 1.500.000, harusnya 1 juta berdasarkan perhitungan kita. Nah, ini yang sering ketukar ya, yang sering ketukar tuh ini nominalnya. Kalau enggak nominal, posisi debit kreditnya. Makanya harus paham dicatat sebagai harta atau sebagai beban. Berarti kita harus simulasikan dulu ketika jurnal umumnya bagaimana ketika pembayarannya ya. Makanya suka ada keterangannya di jurnal penyesuaian, dicatat sebagai aset kayak tadi kayak soal gitu kan. Nah, ini nih, ini yang suka ketukar itu yang terpakai sama tersisa. Maka kita buat dulu seperti ini ya. Jika sebagai harta, ini sebagai harta, berarti yang ditulisnya adalah yang terpakainya. Kalau ininya beban iklan sama kas waktu itu, berarti catat yang tulisnya adalah yang tersisanya berapa gitu. Ada yang nanya kenapa kok jadi beda gitu, beda apa? Beda nominalnya kalau catat sebagai harta atau sebagai beban gitu ya. Kita simulasikan aja seperti ini contohnya nih ya. Nih, ini anggap buku besar ya, buku besar bentuk T untuk iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka. Nih, ini tanggal 1 nih, tanggal 1 bulan 11. Itu kan sebelah debit nih, iklan dibayar di mukanya berapa? 2.500.000. Sebelah debit sebelah kiri kan ya. Oke, sekarang tanggal 31-nya nih, tanggal 31 Desembernya masih di tahun yang sama, itu ada iklan dibayar di mukanya, kredit 1 juta. Ini kredit di sini berarti kan ya, tanggal 31 bulan 12 kredit 1 juta. Nah, berarti saldonya kan 2.500.000 dikurangi 1 juta, saldonya adalah 1.500.000
di sini saldo, berarti 1.500.000. Kita punya iklan dibayar di muka, kita punya harta berupa iklan dibayar di muka senilai 1.500.000 lagi, betul kan? Memang betul, karena baru kepakainya 2 bulan kan, baru ditayangkannya itu 2 kali, 2 bulan, satu bulan sekali, berarti 1 November sekali, 1 Desember sekali kan, berarti udah kepake 2 kali sebagai 1 juta. Berarti si iklan di muka teh bukan 2.500.000 lagi, tapi setinggal 1.500.000 lagi sisanya nih. Nah kalau ketuker nih, misalnya ini yang salah nih ya, iklan dibayar di muka, misalnya sama nih pas waktunya, waktu jurnal umumnya sama 2.500.000. Nah misalnya ini ketuker nih, udah benar ininya bukan ikan sampai ke dibayar, tapi ininya yang 1.500.000 sesuai dengan soal yang salah ini nih ya, yang 1.500.000 ini. Misalnya nih salah nih nulisnya, bukan salah nulis, salah ngitungnya, di sini 1.500.000 misalnya. Nah kalau kita saldokan ya, berarti 2.500.000 dikurangi 1.500.000, sisanya 1 juta. Tuh, berarti kita punya iklan dibayar di muka sebesar 1 juta lagi. Udah kan salah? Kan kita punya iklan dibayar di muka yang belum ditayangkan itu 1.500.000, harusnya ini 1.500.000 saldonya, bukan 1 juta. Jadi salah nih kalau nyatetnya yang kalau yang nominal ditulisnya adalah 1.500.000 gitu. Paham ya? Jadi kalau takut ketukar, pakai aja rumus yang ini ya, itu ya. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya udah saya bahas banyak nih tentang penyesuaian, silahkan cek aja di playlist di video-video saya itu ya. Ini sebenarnya masih banyak ya, tapi durasinya terlalu panjang. Oke, kita akhiri aja, nanti kita lanjutkan pembahasannya di video yang berbeda mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.